Silakan, ada yang tanyakan? Monggo. Nyantai saja, ini berarti masih muda-muda sekali ini, Ya, Pak. baru lulus. Silakan. Jadi sebelum nanti Masih muda, Pak. saya akan jelaskan bagaimana melejitkan potensi diri kita. Mau apa enggak? Dengan pola sepak bola modern. Mau banget, Pak. Polanya adalah satu itu penjaga gawang, kemudian 3 itu back, 3, kemudian penguasaan lapangan tengah 4, dan yang terakhir 3. Jadi 1-3-4-3. Jadi biar mudah diingat ya, 1-3-4-3 untuk mau melejitkan potensi diri. Silakan, ada yang ditanyakan mungkin? Monggo, sebelum nanti saya lanjutkan perkuliahan kita di sesi kedua ini. Nah, ini Firdaus wis ngewanteng ini ya. Ini dari Jambi tadi. Berarti belum mandi ya Firdaus ya? Sekarang udah mandi ya? Cepat ya? Dari awal udah mandi, Pak. Oh iya, Terus iya. udah siap-siap dari pagi. Iya, guyon Firdaus ya. Semangat untuk kuliah Iya. pertama. Lulu, Siap. dari mana Lulu? Coba, Ini, Lulu. Pak. Ya, oh Firdaus tanya. Ya, silakan Fir. Ya, Pak. Karena mumpung pertemuan pertama, dan seingat saya, kalau siapapun dosennya itu yang diingat itu pertama motivasi yang diberikan, kedua tentang pengalaman-pengalaman menarik yang disampaikan. Mohon Pak, dari antara lima faktor itu ada yang advance, ada kemampuan daya juang itu bisa diceritakan. Pertama dari apa Pak? Perkenalan dari keluarga, dari apa ya? Asal gitu Pak. Iya, siapa? Dan pengalaman-pengalaman menarik yang sekarang memberikan motivasi Pak. Untuk Iya, Bapak. tadi kan saya sudah kasih motivasi, iya toh? Bahwa kita harus bersyukur dikasih oleh Allah apa? 5 potensi apa? Dahsyat tadi itu ya. Baik. Saya dari 7 bersaudara teman-teman saya, teman-teman. Kali ya Pak. Saya mute dulu ya. Saya mute all dulu. Baik, berarti saya jawab pertanyaannya ya. Ini sudah saya sampaikan. Saya dari Surabaya, tapi bapak saya aslinya Kediri. Mbah saya itu Mbah Syarif Hasim, itu temannya Yai Makhrus Ali Lirboyo. Jadi Mbah Syarif Hasim itu tokoh anggota DPR GR dulu dari Partai Masyumi, terus kemudian ke Partai NU. Karena mbah saya adalah muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kebetulan mbah saya itu temannya akrabnya Yai Makhrus Ali Lirboyo. Jadi saya termasuk cucunya. Nah, jadi kalau sekarang kan Yai Makhrus Ali Lirboyo ini sekarang jatuh ke cucunya sekarang, masih putranya yang jadi pengasuh ya. Rektornya kan Pak Yai Al-Kafabi ya. Tapi sudah ada generasi ketiganya yaitu Gus Reza. Nah, itu kalau dari Bapak. Kalau dari Ibu saya dari Langitan, Tuban. Nah, latar belakang pendidikan saya, teman-teman tadi sudah katakan, saya S1-nya farmasi UNER. Jadi saya orang UNER. Nah, makanya kemudian saya diminta mengkaji integrasi Islam dan Sains. Karena saya S1 farmasi UNER, kemudian S1 lagi Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel, kemudian S2 saya di Komunikasi, S3 saya di Dirosat Islamiyah, Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel. Ya, saya ada pengalaman teman-teman sekalian, ini yang perlu saya sampaikan, tadi pentingnya adversity equation, kecerdasan apa? Daya juang. Saya sejak anak-anak itu gagap. Ya, makanya dulu sering dibentak-bentak oleh ibu, diajari ngomong oleh almarhum ibu saya. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala kasih keajaiban. Jadi kalau dulu ibu saya tidak memiliki daya juang untuk melatih saya, ya, saya mungkin tidak jadi apa-apa. Dan sampai almarhum ibu meninggal dunia, ibu masih belum percaya kalau putranya seorang trainer nasional, seorang penulis. Ya, karena dia tahu saya gagap. Tapi ibu saya mengatakan, yang kemudian saya tulis dalam sebuah buku, Le, kamu tidak boleh menyerah, buatlah tanda di alam semesta. Apa yang dimaksud dengan tanda di alam semesta itu teman-teman sekalian? Ternyata bukan foto saya tertempel di mana-mana, bukan itu maksudnya ibu saya. Tapi ternyata almarhum ibu saya itu mengatakan, buatlah tanda di alam semesta itu ada 2.
buatlah prestasi apapun, karya apapun, Nak, yang membuat Allah itu ridho, yang membuat Allah itu sayang, dan yang membuat Allah itu layak mencintai dan menolong kamu. Dan yang kedua, kedua orang tua kamu bangga punya anak seperti itu. Dari pesan ibu itulah, teman-teman sekalian, saya buat buku, judulnya Buatlah Tanda di Alam Semesta. Nanti Anda bisa memilikinya. Ya. Tentu dengan membeli. Ya. Boleh diangsur 10 kali, harganya 80.000. Anda bisa boleh diangsur 10 kali. Pokoknya lunas, ya kan? Dan dibaca. Judulnya Buatlah Tanda di Alam Semesta. Itu adalah salah satu kenangan bagi almarhum ibu saya. Kenapa? Nasihat itu kemudian masih terngiang di dalam diri saya. Jadi bukan kemudian foto saya tertempel di mana-mana, tetapi ternyata apa yang dimaksud ibu saya, buatlah prestasi apapun, Nak, karya apapun yang menjadikan Allah itu ridho, yang layak mencintai dan nolong kamu. Dan yang kedua adalah kedua orang tua kamu bangga punya anak seperti kamu. Dan kalimat itulah yang kemudian masih terngiang-ngiang di dalam diri saya, teman-teman sekalian. Dan kemudian pada saat pandemi COVID kemarin, saya coba tulis itu, saya coba susun itu, jadilah sebuah buku. 2 buku pada saat pandemi COVID kemarin. Yang pertama adalah 90 hari menulis buku. Nah, makanya kemarin kan kalian sudah cak kirimi kan, warming up untuk jadi penulis. Ya, baca apa enggak di grup? Ya. Jadi 2 buku ini terlahir pada saat COVID-19. Pada saat saya terpapar COVID-19, saya hanya bisa di rumah, dan 1 tahun ini kan di rumah terus. Kemudian pada saat keluarga kami kena COVID-19, saya juga kena juga. Disitulah kemudian kita merenung, kita bersyukur, terus kemudian kita tulis saja berkarya. Jadilah 2 buku. Jadi tidak ada kata menyerah, karena ternyata imun itu, makanya saya tulis artikel yang judulnya Iman, Aman, dan Imun. Dan alhamdulillah akhirnya dipakai Satgas Covid Pusat sebagai logo, ya, sebagai kampanye kan, iman, aman, dan imun. Jadi untuk menghadapi COVID-19 ini apa? Iman, aman, dan imun. Baik, itu mungkin sepintas pertanyaan dari Mas Firdaus. Cukup ya, Firdaus? Ya, nanti kalau di buku nanti Anda bisa bacalah kurikulum vitae saya, ya. Siap, Oke, Pak. ada yang lainnya? Mas Lukman tadi dari mana? Dari Cirebon, ya. Sekarang saya tanya-tanya dulu. Saya sudah sampaikan 5 potensi dasar tadi, sebelum nanti bagaimana melejitkan potensi. Mana tadi? Lulu, dari mana, Lu? Panggilannya Lulu apa Nabila? Monggo Pak, mau dipanggil nama mawon pun. Loh, monggo mawon. Kamu biasanya dipanggil apa? Nabila apa Lulu? Nabila, Pak. Nabila, dari mana Nabila asalnya? Kediri, Pak. Wah, Kediri semua. Kediri mana kamu? Keras, Pak. Sampun masuk ke perbatasan Tulungagung sih, Pak. Keras perbatasan Tulungagung, oke. S1-nya alumni mana Nabila? Tribakti, Pak. Oh, Tribakti juga. Wah, berarti kamu mondok di Lirboyo juga. Nggih. Baik, Nabila. Nabila sudah ngajar apa belum? Belum, Pak. Masih mengajar lamaran di beberapa sekolah sih, Pak. Wah, ya alhamdulillah. Ini Kak, saya manggil Nabila Reza guyu aja. Wah. Nah. Reza dari mana, Za? Pondok, Pak. Reza di pondok apa? Ini posisi di pondok Nabila juga. Mboten, Pak, saya di rumah. Gar kopi, Pak. Warung kopi saya. Oh, warung kopi. Reza di mana, Za? Gus Reza, kira. Reza. Kamu asli mana, Za? Reza? Asli Sumatera, Pak. Sumatera mana? Mau Sumatera kan luas, ya. Lampung, Pak. Oh, Lampung. Tapi kamu kelihatan orang Jawa, masih Lampung. Iya, aja. Kamu orang Jawa, aja. Saya Jawa. Berarti kamu transmigran di sana, ya? Jakusuma saya, Pak. Jakusuma. Putra Lampung. Jawa, kelahiran Sumatera. Ya, putra Jawa, kelahiran Sumatera. Reza guyang-guyu. Nabila guyang-guyu apa lah? Satu kelas ya? Sepondok, Pak. Dulunya rata-rata yang masuk ke kelas ini itu sepondok, jadi itu kena semua. Satu pondok. Ya kan ada yang enggak, Mas Firdaus itu dari ini. Mas Firdaus ini lagi nunggangin ayam ini.
Jadi luar biasa, ayamnya besar sekali itu sampai Mas Firdaus bisa naik ayam gitu ya. Rizal, dari mana ini Rizal? Wah ini saya panggil biar saya tahu wajahnya ini. Sebelum nanti saya jelaskan bagaimana melejitkan potensi diri ya. Nah, padahal sudah dikasih 5 potensi, tapi kalau ini tidak dipakai, tidak jadi apa-apa kita. Kalau jarine wong Jawa ono mbek onoke gak ngamper ya. Ada dan tidak adanya tidak punya pengaruh. Naudzubillah. Siapa ini Mas Rizal? Dari mana? Sah Rizal. Wah, Sah Rizal itu kok Saya Aceh. dari Dari Jawa Jawa mana, Zal? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tepatnya daerah mana, Zal? Nggih. Mana? Semarang. Brebes, Pak. Wah, Brebes Brebes. mili. Wah, Pak make Brambange, Zal. Nggih, Brambang nggih, Telur, Pak. Tapi posisi di mana Rizal sekarang? Di Brebes apa Kediri? Di Kediri di Lirboyo, Pak, masih di pondok, Pak. Berarti di pondok semua ini, sehat semua, ya. Amin, amin, mana amin? Alhamdulillah. Amin, amin. Dibuka amin. Iya, Pak. Mana wajahmu, Min? Amin Nur Hidayat. Mana amin, amin. Lu kok. Debi kita pondok itu Pak Debi. Gelap, Pak, di sini, Pak, mendung. Kamu mendung menang kamar. Dari mana, Min? Iya, di kamar, Pak, tapi dari Palembang, Pak. Oh, berarti kamu posisi di Palembang apa Kediri nih? Sekarang lagi di Nganjuk, Pak. Oh, di Nganjuk. Di rumah siapa? Rumah mertuamu. Sudah berkeluarga tak? Amin. Di rumah teman, Pak. Oh, rumah teman. Ini juga alumni Lirboyo semua ini ya? Kecuali Mas Rizal tadi. Oke, Mas Jaludin. Dari mana Mas Jaludin? Panggilannya siapa ini? Kavi apa? Kafe, Pak. Wah, ini rektor kita kan Pak Yai Kafabi. Nah. Kavi dari mana, Kavi? Dari Tulungagung. Tulungagung. Berarti kamu sekarang posisi di mana? Tulungagung. Kediri, Pak. Oh, di pondok juga ini. Iya. Wah, ini kalau banyak di pondok. Oke. Siapa yang belum saya panggil? Ada Firdaus sudah. Umah. Khairul Umah. Mas Kavi di mute dulu Mas Kavi. Iya, Pak. Maaf, Pak. Suaranya. Sekarang Mbak Umah dibuka, Mbak Umah. Nanti makalahnya dibagi per kelompok, satu orang satu pembahasan ya. Sudah lihat di grup WA. Umah dari mana, Umah? Suaramu belum terdengar, Umah. Dari Tegal. Wah, Tegal. Apanya Parto kamu? Ya. Tapi sekarang posisi di mana, Umah? Di Kediri apa? Di Pondok, Pak. Darussalam. Di Darussalam semua ini ya. Oke. Berarti alumni Tribakti, PAI juga? Iya, Pak. Oke. Umah. Amin sudah. Farihin sama 2 orang ini. Mana Farihin? Iya, Pak. Kin, wajahmu Kin. Farihin sama siapa ini? Sama Wildan, Pak. Oke, Farihin dulu. Farihin dari mana, Kin? Dari Cirebon, Pak. Cirebon. Wildan dari mana? Dari Tegal, Pak. Wah, Tegal. Kan tonggon Mbak Umah. Ya, orang kenal, Pak. Ora kenal? Aduh, itu kenal ning kene gue, Pak. Wah, iya ketok suara Tegalmu di Umah mau. Wah, kok enggak kenal Mbak Wildan ini? Mana Umah? Sudah hilang Umah. Iya. Ya ora krungu lah, Pak. Coba ayo. Loh, kerungu. Dia kenal, Pak, tapi cuma pura-pura. Wah, pura-pura ya Wildan. Adiknya Umar itu, Pak. Adiknya ya, Pak. Adik ketemu gede. Oke, baik. Adik ketemu gede. Siapa yang belum tak panggil ini ya? Reza sudah, Umah sudah, Wildan. Ini Mutiara Aslamiyah ini. Ada 2 ini, ada Mutiara. Mutiaranya kok 2? Satu Mutiara Aslamiyah. Coba yang mana ini? Satu Intan berarti, Pak. Yang mana itu? Ayo. Hadiro, Pak. Hadiro.
Ya wis hadiro. Hadiro, kan ini kita Hadirin itu, Pak. ini sudah hadir semua ini. Coba hadiro yang mana? Coba hadiro angkat tangan yang mana? Saya, Pak. Oh, terus yang sebelahnya siapa? Sebelahnya Nur Hijab dari Pak. Gak kerungu. Ngomong aja mek kemu ya. Hadiro. Nur Pertama- Hijab dari Pak. Dipanggil siapa? Nur Hijab. Oke. Oke. Tadi Iya. yang sana Mutiara sama siapa tadi? Yang sebelah sini Mutiara sama siapa? Zuyinatul Ummah, Pak. Zuinatul Ummah. Berarti ummahnya ada 2. Kamu dipanggil siapa? Zuin. Panggilannya siapa? Ayo jenenge dhewe lali ayo kok. Ayo. Dipanggil Zuin, Bapak. Zuin. Terus Mutiara dipanggil apa? Tiara. Iya, Bapak. Oh, Tiara kayak penyanyi ya, Pakmu. Baik, teman-teman sekalian. Sekarang jenengan catat bagaimana kita melejitkan potensi diri kita. Tadi kita sudah dikasih oleh Allah 5 potensi dahsyat. Apa tadi? Kecerdasan apa? Fisik, PQ, kemudian kecerdasan apa? Intelektual, IQ, kemudian kecerdasan apa? Spiritual, kemudian yang keempat emosional, dan yang kelima adalah kecerdasan apa? Daya juang, adversary equation. Jadi kemampuan manusia untuk memiliki daya juang. Nah, sekarang bagaimana kita melejitkan potensi diri kita? Saya menggunakan pola sepak bola modern, ya, biar untuk mudah mengingatnya. Apa tadi polanya? 1, 3, 3, 4, 3. 4, 3. 3. Ayo, sampai hitung. 11 apa enggak? 1, 3, 4, 3. Jadi kalau main sepak bola 11, itu, ya, satunya itu penjaga gawang. Apa yang saya maksud bagaimana melejitkan potensi diri itu? 1, kita harus memiliki keyakinan diri yang luar biasa. Itu pondasi. Ya, bahwa kita ini adalah mahakarya Allah yang luar biasa. Ya, bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Itu keyakinan diri kita bahwa kita ini adalah mahakarya Allah yang luar biasa, itu adalah pondasi. Karena itulah yang nanti akan bisa membangun percaya diri. Ya, kalau ini tidak ada, jebol sudah. Ya, kalau orang Jawa bilang wes bablas angin. Ya, maka 1 itu keyakinan kita, kepercayaan diri kita kepada Allah bahwa kita ini adalah mahakarya Allah yang luar biasa. Maka saya seringkali mengatakan kita ini spesial. Kalau saya bertanya, siapa diri kita? Saya spesial, saya juara, dan saya pasti bisa. Sekarang saya tanya, kalau di dunia ini ada 1 produk, dan produk itu dibikin cuma 1, alias limited edition, bentuknya unik dan khas, benar-benar spesial, mahal apa enggak? Mahal, Pak. Kenapa kok mahal? Karena Spesial. Kenapa kok mahal? Karena jarang Limited. dibuat. Karena sulit didapat, Pak. Karena limited edition. Jadi kalau ada di dunia, kalau di dunia ini ada 1 produk dan produk itu dibikin cuma 1, ya, alias limited edition, bentuknya unik dan khas, benar-benar spesial. Kalau ada jam itu dibikin cuma 1, bentuknya unik dan khas, spesial, pasti harganya mahal. Dan kita lupa bahwa masing-masing kita ini diciptakan oleh Allah cuma 1, betul ya? Wong model Ummah itu gak ono ya Ummah tok, ya. Wong model Reza itu gak ono ya cuma Reza tok. Ya, wong model Nabila itu omong Nabila tok. Karena berarti kita ini diciptakan oleh Allah cuma 1. Berarti kita ini produk limited edition, betul apa enggak? Unik, khas. Pertanyaan saya, mahal apa enggak? Mahal. Biasa. Iya, Pak. Loh, kalau biasa berarti sampai nggak pede. Berarti kita ini unik, spesial. Kita ini spesial. Jadi kalau di dunia ini ada 8 miliar manusia, kalau di dunia ini ada 8 miliar manusia, berarti ada 8 miliar sidik jari. Betul apa enggak? Berarti masing-masing Allah diciptakan cuma 1. Betul, Kalau Pak. di dunia ini ada 8 miliar manusia, berarti ada 8 miliar sidik jari, ada 8 miliar bau badan. Yang bisa membedakan siapa? Anjing pelacak. Betul apa enggak? Berarti masing-masing kita ini adalah limited edition, masing-masing kita ini adalah spesial mahakarya Allah yang luar biasa. Maka pertanyaan saya, layak apa enggak kita memberikan prestasi yang terbaik di hadapan Allah? Layak apa enggak kemudian kita klewes, sembuh Pak, tapi opo gak jelas Pak, wong aku lahirnya kepeksa. Halo?
Layak apa enggak? Iya. Maka potensi ini, kita ini spesial, kita ini unik dan khas. Aduh. Tolong di mute all lagi ya, tak mute all lagi. Nah, nanti kalau bertanya tak kasih kesempatan. Nah, maka bagaimana kita melejitkan potensi diri itu, landasan yang pertama dan penjaga gawangnya ini tidak boleh jebol. Apa tadi? Keyakinan diri kita bahwa kita ini mahakarya Allah yang luar biasa. Sehingga kita harus percaya diri. Karena Allah menciptakan kita tidak main-main. Maka jangan main-main dalam hidup ini. Betul Pak enggak? Saya ulangi, Allah menciptakan kita ini tidak main-main. Tapi seringkali manusia main-main dalam hidup ini. Oke, halo, ngantuk? Kalau saya bilang halo, jawabannya hai ya. Kalau saya bilang hai, jawabannya halo. Kalau saya bilang hai, hai? Halo. Halo, hai. Ngantuk ini. Kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Kalau saya bilang hai, jawabannya halo. Kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Kok ngantuk sampean? Halo. Oke, lanjut ya. Apa satunya tadi itu? Hai. Oh, hai. Keyakinan. Keyakinan diri bahwa kita ini adalah mahakarya Allah yang luar biasa. Tapi setan tidak terima, teman-teman sekalian. Maka setan seringkali ganggu kita. Betul Pak enggak? Maka hati-hati. Setiap pikiran negatif itu pasti bisikan setan. Loh kok bisa, Pak Sarif? Nah, saya terjemahkan bebas. Ada hadis gini, Rasul mengatakan ini, jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kalian, sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan setan. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita, sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan kebaikan dan semakin menegaskan bahwa yang benar adalah benar, maka itu adalah bisikan malaikat. Setiap hari terjadi pertarungan ini apa enggak? Antara bisikan setan sama bisikan malaikat. Duh, Anda kuliah hadir daring kayak gini, setan nggak terima di majelis ilmu kayak gini. Ya, itu lapo kuliah isu-isu iki. Ya, akhirnya gak diketokno wajahe. Soalnya apa? Mbek turu, ya, mbek mentingkrang, mbek rokokan gitu. Malah Pak Sarif gak ero kan gitu. Nah, keyakinan diri kita ini, maka saya sering kali saya tulis di buku saya yang diterbitkan Erlangga. Judulnya The Power of Spirituality. Kekuatan spirit tanpa batas. Di situ saya sebutkan, kunci awal untuk meraih sukses itu rumusnya HIT. Apa HIT itu? Mereknya obat nyamuk. Ya, kan HIT kan mereknya obat nyamuk. Hanya adalah hancurkan penghalang. Nah, penghalang itu apa? 5 ini yang seringkali dipakai setan untuk menghancurkan kita. Anda catat, 1, pikiran negatif. Sering apa enggak? Setiap hari kita terngiang-ngiang kayak gitu, bener apa enggak? Begitu terngiang-ngiang pikiran negatif, segera ngambil air wudhu. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat, baca Quran. Ya, lihat terjemahannya, lihat tafsirnya. Biasanya ada jawaban. Dan itulah dulu yang dilakukan oleh sejawat saya penulis yang novelnya bestseller. Namanya Habibur Rahman El-Shirazi. Apa? Ayat-ayat cinta. Pernah baca novelnya? Pernah, Pak. Pernah. Itu Filmnya juga, Pak. Awalnya dia stres, pulang dari Al-Azhar, dia stres dalam pekerjaan, sakit, terus akhirnya kemudian terngiang-ngiang pikiran negatif. Segera ngambil air wudhu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Begitu dibaca, pada saat dibaca, dibuka kebetulan surat Maryam. Nah, saat itulah kemudian dibaca terjemahannya, kemudian dia ingat-ingat kisah-kisah cintanya di Al-Azhar Kairo. Nah, itu kisah nyata itu. Tapi ditulis namanya disamarkan, jadilah novel ayat-ayat cinta. Nah, gitu kan? Siapa tahu kalau sampai stres, lakukan itu. Siapa tahu nanti dari penulis novel yang hebat kan gitu. Nah, hati-hati dengan pikiran negatif. Ya, pikiran negatif itu tadi sumbernya adalah dari bisikan setan. Kenapa? Tadi Rasul sudah ngasih indikatornya. Jika terngiang-ngiang dalam pikiran kalian sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan setan. Jika terngiang-ngiang di dalam diri kita, ya, yang mendorong-dorong untuk kebaikan dan semakin menegaskan yang benar adalah benar, maka itu adalah bisikan malaikat. Setiap hari terjadi pertarungan. Oke, Anda catat 5 hal tadi. 5 hal tadi itu bisa menghancurkan 1 tadi, keyakinan dan kepercayaan diri yang luar biasa. 1 tadi berpikir negatif. Riset saya adik-adik selama beberapa tahun, kalau adik-adik nanti mungkin ibu-ibunya yang senang mendengarkan lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an, yang tema lagunya adalah melankolis dan penuh penderitaan, ternyata nasibnya persis dengan apa yang ia lakukan. Maka hati-hati, memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan.
Hati-hati, memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Hati-hati dengan kata-kata Anda, pikiran Anda, karena itu kalau terus-menerus itu akan masuk di alam bawah sadar, akan jadi doa. Jadi jenengan yang seneng lagu-lagu yang kemudian melankolis, sedih-sedih sampai penuh perasaan, hati-hati, sampai hafal masuk di alam bawah sadar jadi doa. Saya punya teman artis, adik-adik, dulu sering kali ngomong gini, pusing. Ya, namanya Peggy Melati Sukma. Betul, hidupnya pusing saat itu. Suaminya hilang, tidak pernah kembali. Maka hati-hati memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Duh, kok cepat lagi ya? Kurang 9 menit. Anda catat 5 hal yang bisa menghancurkan kita. Maka hancurkan penghalang yang tidak tampak ini. Apa penghalang yang tidak tampak tadi? Karena itu bisa menghancurkan kepercayaan diri kita, bahkan bisa menghancurkan kita ketika kita meraih impian kita. Satu apa tadi? Berpikir negatif. Yang kedua, hati-hati dengan kata-kata tapi. Ayo, setelah kata tapi mesti banyak alasan, Pak, enggak? Saya sih ingin berubah, Pak, tapi hati-hati. Setan seringkali numpangi. Setelah kata tapi mesti banyak alasan. Anda catat, alasan sering yang kedua, yang seringkali menghambat kita untuk meraih sukses, yaitu dalih usia. Yang usianya masih muda biasanya apa? Alasannya, saya kan masih muda, Pak. Ngapain berpikir masa depan? Nah, gitu. Yang tua alasannya apa? Aku wis tuwek, Pak. Saya bantu dengan doa saja, Al-Fatihah gitu. Teman-teman sekalian, kalau dalih usia ini dipakai, tidak akan ada seorang penulis muda Indonesia yang usianya baru 6 tahun saat itu. Namanya Gevira Nur Fatimah. Dia mencatatkan rekor muri penulis termuda di Indonesia. Saya salah, saya kalah. Saya baru nulis buku usia 30 tahun. Dan sampai hari ini belum 100 judul buku. Tapi Gevira Nur Fatimah itu usia 6 tahun sudah mencatatkan rekor muri penulis termuda di Indonesia. Pertanyaan saya, pakai alasan usia apa enggak? Halo, pakai alasan usia apa enggak? Putrinya Kiai Haji Abdullah Gimnaskiar, AA Agim. Oh ya, Pak, anak yang Agim loh alasan. Apakah kalau di Bandung AA, di sini EE? Kan juga tidak. Ayo, pakai alasan usia apa enggak? Kalau dalih usia ini dipakai, maka tidak ada KFC. Teman-teman sering ke kota Kediri, sering ke kota-kota besar, ada KFC apa enggak? Kalau kalian ke KFC Banyak. ada gambar orang tua apa enggak di situ? Ada. Iya, siapa itu? Yang punya, yang dirikan, namanya Kolonel Sanders. Dia mengawali bisnisnya pada usia pensiun. Ayo, pakai alasan usia. Dia punya hobi masak, resep masakannya ditawarkan dari satu restoran ke restoran yang lainnya. Ditolak, berapa kali ditolak? 1008 kali. Maka kalau Kolonel Sanders menyerah, maka tidak akan ada KFC. Ya, yang ada adalah Reza Fried Chicken. Ya, mereka punya semangat yang luar biasa. Ayo, itu usianya. Geprek, Pak. Iya, itu usianya pensiun. Itu kalau Anda ke KFC itu ada gambar orang tua. Itu namanya Kolonel Sanders. Ayo, pakai alasan usia. Pakai alasan usia. Tidak, Pak. Kalau dalih usia ini dipakai, maka saya tidak akan pernah punya seorang guru, beliau sudah meninggal dunia. Seorang wartawan senior, dia meninggal di usia 91 tahun, tapi dia masih menulis, masih berkarya. Pakai alasan? Nah, 5 hal, Anda catat ini, yang bisa menghancurkan penjaga gawang tadi. Yang bisa menghancurkan rasa percaya diri kita ini. 1, pikiran negatif. Yang kedua, pakai alasan usia. Yang ketiga pakai alasan kesehatan. Ayo. Sering apa enggak? Aduh Pak, kalau saya duduk lama-lama ambeien gitu ya. Kalau dalih kesehatan dipakai, Indonesia tidak akan pernah punya presiden Gus Dur. Ayo, apakah Gus Dur pakai alasan kesehatan? Kalau teman-teman nanti browsing di internet, ada salah satu motivator terbaik di dunia, nomor 1 saat ini, itu buntung kedua tangannya. Buntung kedua kakinya. Namanya Nick Vujicic. Jadi buntung kedua tangannya, buntung kedua kakinya. Jadi ketika ditanya apa kunci sukses hidup Anda, bukunya sudah masuk Indonesia. Nanti di YouTube Anda ketik itu. Seorang motivator nomor 1 di dunia itu buntung kedua tangannya, buntung kedua kakinya. Namanya Nick Vujicic. Ya. Pakai alasan ketika ditanya apa kunci sukses Anda, jawabannya saya tidak pernah menjadikan alasan kesehatan.
alasan kebuntungan kedua tangan saya, kebuntungan dua kaki saya, selama saya masih akan yakin kebesaran Tuhan. Harusnya umat Islam jauh lebih hebat. Kita sholat sudah Allahu Akbar, ya kan? Kita sholat itu sudah janji sama Allah itu, bahwa kita ini makhluk yang benar-benar spesial. Apa itu? Janji kita sama Allah. Inna sholati wa nusuki. Betul ya? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan janji untuk memberikan prestasi yang terbaik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku. Untuk siapa? Semua prestasi itu lillahi rabbil alamin. Kan gitu. Tapi mungkin karena kita sering lupa mungkin ya. Udah lupa atau saking hafal maknanya ya. Sampai kemudian ada yang doa keliru, inna Suzuki, wa Yamaha, wa Kawasaki, wa Honda. Iki malaikat ini iso misu dipisu ya dhewe. Pakai alasan kesehatan. Ya, waktunya tinggal 4 menit. Lanjut ya. Ada 5 hal yang menghambat kita tadi. Yang itu bisa meruntuhkan apa tadi? 1 tadi, penjaga gawang, rasa percaya diri kita, keyakinan kita kepada Allah bahwa kita ini mahakarya Allah yang luar biasa. 1, apa tadi? Berpikir negatif. 2, pakai alasan usia. Kata. Ya, 3, pakai alasan kesehatan. Dalih kesehatan. Yang keempat, pakai alasan latar belakang pendidikan. Sering apa enggak jadi alasan? Wah, saya enggak mungkin bisa sukses ya, Pak. Saya kan cuma S3 ya, Pak. SD, SMP, SMA saja. Kalau dalih ini dipakai, saya tidak akan pernah punya seorang guru, seorang mentor, motivator, penulis nomor 1 di Indonesia, motivator nomor 1. Namanya Andri Wongso. Kalau Anda jalan-jalan ke Gramedia, ada buku yang tulis Andri Wongso. Andri Wongso itu arek Malang, sekolah dasar tidak tamat, karena jadi pengusaha. Pakai alasan, dia kalau ngajar itu gelarnya aneh. Kami murid-muridnya yang doktor, ada yang profesor, ada yang 1, S2. Dia sekolah dasar tidak tamat. Itu salah satu guru saya, mentor saya. Dan kalau ngisi gelarnya aneh. Andri Wongso, SDTT, TPS. Aneh apa enggak? Kami pernah bertanya, Bang, gelarnya kok aneh? Dia tertawa saja. Iya, gelar itu tidak saya dapatkan dari perguruan tinggi manapun di dunia. Tapi gelar itu saya dapatkan dari pahit getirnya hidup di universitas kehidupan. Dan ternyata gelar itu singkatan. Andri Wongso, SDTT, TPS. Apa itu? Sekolah dasar tidak tamat, ternyata bisa sukses. Pakai alasan? Halo, pakai alasan? Hati-hati, ada 5 hal yang menghambat kita untuk meraih sukses. 1, berpikir negatif. 2, pakai alasan apa? Usia. 3, pakai alasan kesehatan. 4, pakai alasan latar belakang pendidikan. Yang keempat, sering apa enggak latar belakang pendidikan? Hati-hati yang kelima, ini kelihatannya rohani tapi halus. Yang sering kali dipakai oleh kita, yaitu dalih nasib. Ayo, benar apa enggak? Benar, Pak. Nasib, gitu kan? Hati-hati, ini 5 hal ini yang menghambat kita untuk meraih sukses. Maka ini akan menghancurkan penjaga gawang tadi. Ini yang akan menghancurkan apa? Pondasi yang pertama. Apa tadi? Keyakinan kita bahwa kita ini adalah mahakarya Allah yang luar biasa. Buktinya apa? Kita dikasih 5 potensi tadi. 5 kecerdasan tadi itu. Tapi setan menyerangnya dengan 5 juga. Hati-hati, pikiran negatif, dalih usia, dalih kesehatan, dalih latar belakang pendidikan, dalih nasib. Oke, gimana? Lanjut lagi apa enggak? Waktunya habis ini. Kalau lanjut, kita selesaikan sampai jam 10 ya. Sip? Sudah selesai? Lanjut, ini waktunya habis lagi nih. Kita baru lanjut, Pak. Ya, kita baru bahas 1. Oke, nanti silakan masuk kita selesaikan pola ini. 1, 3, 4, 3 ya. 1, 3, 4, 3. Kita baru bahas 1. Keyakinan kita bahwa kita ini adalah mahakarya Allah yang luar biasa. Dan ini harus dijaga. Kenapa? Karena kita dikasih 5 potensi kecerdasan. Tapi setan ganggunya dengan apa tadi? 5. Hati-hati 5 ini. Pikiran negatif, usia, dalih kesehatan, dalih latar belakang pendidikan, dan nasib. Baik, silakan masuk di password yang sama ya. Kita petik dulu ya. Kita lanjutkan setelah yang 1 ini. Iklan. Masuk lagi. Wis rokokan dhisik. Ayo cepet masuk. Zah, masuk Zah. Iki wis nang warung kopi enak kon ya. Ya, silakan masuk lagi.